Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifki Fathan Saifuddin Mujaki, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, dan dengan NIM 2107760. Dan di sini saya mewakili kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam, yaitu akan membuat satu video tentang profil ilmuwan Islam khususnya di bidang astronom dan matematika yang bernama Imam Al-Batani atau bisa disebut Al-Batanius. Dan di sini saya akan memaparkan terkait seperti apa biografi beliau dan karya apa saja yang beliau terbitkan dan sejauh mana penelitian-penelitian dan apa yang beliau temukan khususnya di bidang astronom dan di bidang matematika. Mungkin di sini teman-teman saya akan terlebih dahulu memperkenalkan terkait nama lengkap mereka, prodi mereka, dan NIM mereka. Di sini saya akan menjelaskan terkait biografi Imam Al-Batani, yaitu suatu ilmuwan atau seseorang ilmuwan khususnya di bidang matematika dan di bidang astronom. Kalau kita kenal, Imam Al-Batani itu lahir pada tahun 858 sampai dengan 923 Masehi. Dan beliau merupakan sang penemu hitungan jarak keliling dunia sejak berabad-abad lamanya. Dan astronomi pun beserta matematika begitu lekat dengan umat Islam. Dan beliaulah yang banyak dan besar berkontribusi terkait bidang astronom dan matematika. Makanya tak heran bila sejumlah ilmuwan di kedua bidang tersebut bermunculan, yaitu di bidang astronom dan matematika, karena salah seorang di antaranya ialah Imam Al-Batani. Dan nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sinan Al-Batani. Dan ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Batani atau Al-Batanius. Dan beliau pun lahir di Batan, Haron, Suriah pada sekitar 858 Masehi. Dan keluarganya merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun dengan keimanannya beliau, dengan ketauhidannya beliau memiliki tekad dan tidak meneruskan dan tidak mengikuti ajaran yang orang tua beliau lakukan. Akan tetapi beliau lebih memilih untuk memeluk ajaran Islam. Dan keterkaitannya yang merupakan dengan benda-benda yang ada di langit yang membuat Al-Batani kemudian menekuni astronom. Jadi dengan keterkaitan, wah, saya tertarik dengan bidang astronomi yang ada di benda-benda di langit. Dan secara informal ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya, yaitu memang ayah beliau itu seorang ilmuwan yang bernama Jabir bin San'an Al-Batani. Dan keyakinan ini memang sudah menguat pada dirinya. Dan dengan adanya yang dilakukan oleh ayahnya, beberapa saat kemudian lalu beliau menjadi dorongan dan menjadikan suatu penyemangat bagi dirinya terkait silsilah ayahnya tersebut. Dan ia pun meninggalkan Haron menuju Rokok yang terletak di tepi sungai Efrat. Dan di sana ia melanjutkan pendidikannya. Di kota inilah ia melakukan berbagai macam penelitian dan menemukan berbagai macam penemuan tentang astronomi. Pada saat itu, Rokok adalah kota terkenal dan makmur. Hal ini dikarenakan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah membangun beberapa istana di kota tersebut. Karena adanya istana di Rokok, kota ini menjadi pusat kegiatan baik dalam ilmu pengetahuan maupun perdagangan. Karyanya dalam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan dunia adalah lamanya bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan perhitungannya,
Ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari, dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Perhitungannya mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap lebih akurat. Itulah hasil jerih payahnya selama 42 tahun melakukan penelitian, yang diawali pada masa mudanya di rokok Suriah. Selain itu, Al-Battani juga menemukan bahwa garis bujur terjauh matahari atau biasa disebut titik aphelium mengalami peningkatan sebesar 16,47 derajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy dalam bukunya yaitu Almagest. Ini membuahkan penemuan mengenai titik lengkung matahari. Selain itu, Al-Battani juga menemukan secara akurat tentang kemiringan ekliptik, panjangnya musim, dan orbit matahari. Ia juga berhasil menemukan orbit bulan dan orbit planet dan menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. Penemuannya yang mengenai garis lengkung bulan dan matahari digunakan oleh beberapa ilmuwan barat yaitu Dunthorne dan Simon Newcomb untuk menentukan gerak akselerasi bulan. Selain itu, dalam bidang matematika, Al-Battani juga memberikan kontribusi gemilang, terutama pada bidang trigonometri. Layaknya ilmuwan muslim lainnya, ia menuliskan pengetahuannya dan karyanya dalam kedua bidang tersebut ke dalam sejumlah buku. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja penemuan-penemuannya dan apa saja yang beliau teliti terkait teori-teori yang ada pada zaman dahulu. Bahwasannya bahwa Al-Battani itu menemukan bahwa posisi diameter matahari itu berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemeus dalam karyanya, dan temuannya itu pun berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh ahli Yunani kuno. Dan di sini pun Al-Battani semakin leluasa untuk mempelajari naskah kuno, yaitu naskah kuno dari Ptolemeus pada era kejayaan dinasti Abbasiyah, dan lebih tepatnya yang di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid. Dan setelah Romawi runtuh di Eropa Barat, maka dinasti Abbasiyah lah memerintahkan untuk membeli buku sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tujuan untuk diterjemahkan. Dan pada akhirnya Imam Al-Battani pun berkontribusi dalam memperbaiki tatanan tata surya dan mengembangkan teori Ptolemeus menjadi lebih akurat. Dan selain itu pun pengamatannya juga berhasil memperbaiki pengukuran Ptolemeus, yaitu tentang kemiringan sumbu. Dan mulai serangkaian pengamatannya itu, Imam Al-Battani kemudian menemukan bahwa dalam satu tahun itu ada 365,24 hari. Dan lebih tepatnya pada tahun 918 ia mulai tertarik dengan matematika. Dan disitulah kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika, yaitu dengan cara memperkenalkan penggunaan trigonometri. Dan penemuannya itu pun memberikan pengetahuan yang baru dalam perhitungan matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai pembawa materi juga akan membacakan tentang buku tentang astronomi yang paling terkenal. Nah, adalah kitab Al-Ajiz. Buku ini terjemahannya ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul The Search and Travel Room di Numerus Stephen and Motibus oleh Plato dan Tivoli. Nah, dan juga terjemahannya tertua dari karya itu masih ada di Vatikan. Terjemah buku tersebut tak semua dalam bahasa Latin. Dan juga
bahasa lainnya. Terjemah ini keluar pada 1916, sedangkan edisi cetaknya beredar pada 1537 dan pada 1645. Sementara terjemah karya tersebut ke dalam bahasa Spanyol muncul pada abad ke-13. Pada masa selanjutnya, baik terjemah karya Al-Batani dalam bahasa Latin maupun Spanyol tetap bertahap dan digunakan secara luas. Tak heran bila tulisannya sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa hingga datangnya pada masa pencerahan dan Fritz dikonfirmasi. Nah, dan juga masa dalam komplikasi Ibn an-Nadim pada 988. Karya ini merupakan kumpulan muslim berpengaruh pada abad ke-10. Dinyatakan bahwa Al-Batani merupakan asli astronomis yang memberikan gambaran akurat mengenai di bulan, matahari, dan Al-Tabari juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Beliau juga memecahkan persamaan sin X ataupun A. De Cos menemukan rumus dalam menggunakan gagasan Al-Mawardi tentang tanggen dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tanggen cotagen dan menyusul penghitungan tanggen. Informasi lain tertuang dalam Fritz menyatakan pula bahwa Al-Batani merupakan penelitian antara tahun 877 dan 1918. Tak hanya itu, dalam juga termuat informasi mengenai akhir hidup sang ilmuwan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Hamzah Ali Hasan akan melanjutkan sejarah tentang Al-Batani, yaitu tentang perjalanan meninggalnya Al-Batani. Al-Batani meninggal dunia dalam sebuah perjalanan dari Rokok ke Baghdad. Perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk protes karena ia dikenai pajak yang berlebihan. Al-Batani memang mencapai Baghdad untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak pemerintah. Namun kemudian ia menghembuskan napas terakhirnya ketika dalam perjalanan pulang dari Baghdad ke Rokok. Setelah mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan, terutama astronomi dan matematika, Al-Batani meninggal pada tahun 929. Ia meninggal saat dalam perjalanan pulang dari Qiro al-Jis ataupun Irak ke Baghdad. Namanya kemudian dikenal sebagai Bapak Astronomi Islam abad pertengahan. Penemuannya yang menyatakan bahwa dalam satu tahun ada 665,24 hari diakui sangat akurat dan kemudian digunakan oleh Christopher Claudius, matematikawan Jerman, untuk memperbaiki kalender Julian atas izin Paus Gregorius. Kalender Julian diubah dengan perhitungan yang baru dan mulai digunakan pada 1582 hingga sekarang. Mungkin perjalanan wafatnya Al-Batani hanya itu saja, dan banyak lagi hal yang istimewa dalam perjalanan meninggal Al-Batani. Mungkin
untuk pemaparan terkait biografi Imam Al-Batani, karya Imam Al-Batani, serta penelitian penemuan yang dilakukan oleh Imam Al-Batani. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam perihal materi, dalam perihal penyampaian, dan di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Mohon dimaafkan, dan semoga apa saja yang telah kami paparkan oleh kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam ini menjadikan suatu ilmu dan bermanfaat bagi diri-diri kalian yang telah menonton video ini. Mungkin dicukupkan sekian. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.